Halo guys, balik lagi bareng kami. Baca Ulfa. Reaction Teko Tok lagi yang judulnya kompilasi serumah sama mertua full movie. Let's full go. Movie berapa? 25 menit, 26 menit. Kita nonton part-part aja ya. Oke. Serumah sama mertua part 1 Teko Tok series. Let's go. Serumah ama mertua. Halo sis, siapa di sini yang Halo, cita-citanya sis. kalau udah menikah mau tinggal sama mertua? Mana ada? Iya betul, nggak ada yang mau. Aku juga sama nggak mau. Tapi karena keadaan- suamiku kere dan manja, setelah menikah kami terpaksa tinggal sama mertua dulu. Sampai kapan? Kalau kita sama-sama lihat di sini, ini adalah proses yang harus suamiku lewati agar kami mulai bisa lepas dari orang tua. Pertama, suamiku harus stop talk, seperti kurangin main game, kurangin nongkrong nggak penting. Intinya otaknya harus udah jalan. Iya. Setelah itu, dia mulai belajar untuk pintar, cari kalian, cari kenalan, cari kesibukan. Intinya otaknya harus udah Iya. jalan lagi dah. Habis itu, suamiku udah harus mulai mandiri, seperti membiayai semua kehidupannya sendiri karena sekarang masih minta orang tua. Otaknya harus udah jalan lagi dah. Tapi udah Setelah itu, nikah. nabung lah goblok supaya kita bisa pindah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa lama? Yang ini sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Kalau yang ini sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Terus Semuanya yang ini dong. sampai waktu yang anjing babi. Gitu indahnya menikah dengan dia. Emang gak enak ya kak tinggal sama mertua? Ceritain dong kak, ada saran gak? Bulan depan aku nikah dan bakal tinggal sama mertua juga nih. Banyak pertanyaan serupa seperti ini yang masuk ke DM aku. Jujur nih Asik. honestly, aku pribadi juga Jujur, bingung honestly. jawabnya. Karena udah terlalu lama tinggal sama mertua, jadi aku kayak udah mati rasa gitu. Mati rasa. Ibu mertua kayak begini ke aku tuh kurang ajar ya. Aku tuh sampai bingung kayak banting terlalu kuat buat dibanting setiap hari sama ujian. Anjay. Iya udah tahan banting dia. Yo. Genji tuh ini ya. Penasaran gak ujiannya Lembek. apa aja? Aku Lembek. ceritain ya. Ujian 1. Itu gambar apa, woi? Tunjuk. Tangan. Ini gambar apa? Tangan, tunjuk tangan. Ujian 1. Kami di rumah ini cuma ada satu dapur yang sama yang aku dan ibu mertua sama-sama gunakan. Setiap kali waktu sudah mendekati siang, aku Ya. harus bermain tebak-tebakan batin dulu. Masak nggak ya? Tapi nggak disuruh. Tapi kalau nggak inisiatif sendiri dia ngedumel. Tapi kalau masaknya salah ntar Tapi nggak makan. makan. Lebih baik salah daripada nggak sama sekali. Tapi, aduh, aku bingung. Aku tahu. Apa? Tanya dong. Bu, Ambek. hari ini masak apa ya bu? Lah, oh nggak masak lo? Ntar ibu aja yang masak. Lah, Yeay, berarti hari ini aku boleh bersantai-santai tanpa khawatir ibu mertua bakal bacot. Punya mantu percuma amat ya, nggak ada inisiatif masak. Dari gadis nggak pernah diajarin jadi cewek kali, jadi kayak sekaki doang di rumah. Kirain ngurangin beban, malah nambah pikiran doang gua. oh udah. Kan batin aku udah keras. Oh. Lah, Kok ujian 2-nya kayak gini? itu gambar apa Duit itu? aku pas-pasan. Jadi tiap kali aku ke pasar, aku harus putar otak gimana caranya bisa miskin rasa kaya, alias berhemat sambil terima nasib. Cuman terkadang ada mental health yang harus aku jaga. Jadi sesekali aku ingin jajan jus buah. Yuk kita beli. Tapi kita beli. di rumah ada mertua dan ipar. Kalau aku beli buat aku doang, ntar jadi omongan. Alah, Aku yang pakai penting usus mental aku health. doang. Tapi nggak enak minumnya nanti sambil diliatin mereka. Kalau gitu beliin aja di mereka. Tapi duitnya nggak cukup. Nih, apa nggak usah beli sekalian? Aduh, aku bingung. Ngumpet-ngumpet. Sepertinya sudah aman. Oke, di dapur nggak ada orang. Kayaknya ibu lagi di kamar. Dinda kamu ngapain? Yo. Halo sayang, sayang. Iya bu, maaf, masuk dulu ya. Beli jus buat sendirian, nggak ingat orang rumah, najis gua mah. Najis gua mah. ampun, Sebagai ujian. menantu yang tinggal di rumah mertua, aku harus pandai-pandai mengambil hati mertua. Jadi sebisa mungkin pekerjaan rumah aku kerjakan semua. Bentar. Apa tuh? Ya, itu buat kepet. Oh, Ringgit Capek Simba. juga ya ngerjain pekerjaan rumah yang cowok-cowok goblok suka ngepremeh. Mungkin sekarang saatnya aku istirahat dulu. cowok-cowok. Assalamualaikum. Wow, waalaikumsalam. Kagak ngapa-ngapain dong. Aku marah. Yo. Aku marah. Punya menantu kerjaannya tiduran doang. Gimana banguninnya? Pakai cara sebaik mungkin atau Jadi cara super sebaik sayang dia. mungkin? Ah, ini aja. Nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Anggap diapain? aja alarm peringatan kalau aku udah kurang ajar jadi mantu. Nih, batin aku masih kenceng kayak baru. Tadi apa? Si ibu dobrak pintu. Kenalin nih teman-teman, ini suami yang sangat aku sayang. Hobi utama dia adalah memberikan kata-kata mutiara yang Mutiara. manis di telinga istri. Iya mas, aku tadi lagi tidur juga tiba-tiba kaget. Nah teman-teman perhatikan ya, jika suamiku sudah memasang muka manyun begini, itu artinya dia akan segera mengeluarkan kata-kata mutiara. Dan Apa? kata-kata mutiaranya adalah Ya ampun. Lanjut. Part 2, let's go. Teko, toko.
Tadi apaan? Si ibu dobrak pintu. Kenalin nih teman-teman, ini suami yang sangat aku sayang. Hobi utama dia adalah memberikan kata-kata mutiara yang manis di telinga istri. Iya mas, aku tadi lagi tidur juga tiba-tiba kaget. Nah teman-teman perhatikan ya, jika Kata-kata suamiku sudah mutiaranya? memasang muka manyun begini, itu artinya dia akan segera mengeluarkan kata-kata mutiara. Dan kata-kata mutiaranya adalah Ya kamu sih tiduran mulu. Kesal juga lah. Udah Mbak. kerja Baik, dia. Apa masalahnya mbak? ini pak, saya punya kecenderungan Psikotes. mengorok suami saya. Mbak. Jangan mbak, pasti masih ada cara lain kok. Kan bisa mbak kulitin dulu atau diguyur minyak panas kek. Jangan langsung digorok mbak, kesannya jadi kurang bikin kapok. Itulah sifat emas yang dimiliki suamiku. Selalu memenangkan ibunya dibandingkan istrinya, sekalipun itu ibunya yang salah. Terkadang sifatnya ini membuatku malas untuk cerita keluh kesahku, karena pasti dia tidak mau dengar. Nih aku kasih lihat contohnya ya. Tapi mas, Ah udahlah nggak jawab aja, makanya berubah. Udah jadi bini tuh berubah. dia Parah lagi banget. kulitin sama siram minyak panas ya. Setiap pasangan suami istri pasti tidak ada yang sempurna. Semua punya kekurangannya masing-masing. Tinggal bagaimana kita sebagai pasangan menerima kekurangan satu sama lain. Suami aku ini, dia jarang mandi. Nah, katanya Dingin. Wah, pinter. dia juga jarang gosok gigi karena katanya Jigong itu juga sebuah kehidupan loh. Bakteri-bakteri dalam mulut itu juga dia nggak minta dilahirkan di mulut lu. Lu isdetin mereka tiap hari loh. Wah, pinter. dan itu adalah beberapa kekurangan yang aku harus mengerti sebagai istrinya. Sulit sih memang punya suami yang bau ketek dan bau jigongnya jadi sebuah pencapaian dia. Bukan sebagai istri yang bersyukur, tapi ini lebih ke akunya tersiksa. Bau Ada ketek. yang pengen masuk tapi bukan akal. Mandi, minimal mandi. Dilalutin. Intro dulu dah, intro. Kita udah berapa lama ya di sini? Kemarin si Abang terakhir gosok gigi Kenapa kapan? main karambol? 2 bulan. Oh, sekitar 2 bulan lah. Harus menerima kekurangan pasangan. Harus menerima kekurangan pasangan. Ih, Jadi itu ya teman-teman. Kalau kamu bau, yang tersiksa bukan kamu, tapi orang di sekitar kamu. Yuk rajin mandi. Tolong ya mandi. Kesulitan tinggal sama mertua lainnya juga aku rasakan ketika semalam suami ngajak skibidi-bidi. Pagi-pagi sebelum sholat subuh, aku jadi harus mandi dulu. Itu sangat membingungkan. Lah ya kan tinggal mandi aja Mbak, kenapa mesti bingung? Kamar Ya, mandinya. Mbak nggak ngerti. Ya. Mbak Dan ditanya nggak mau gitu. mertua Mbak mikir Mbak abis nget sama anaknya semalam gitu kan? Ya, kan udah, udah nggak usah sah. dijelasin, ngapain dah. Aku tidak terlihat. Aku tidak terlihat. Aku tidak terlihat. Aku tidak terdengar. Aku tidak terdengar. Aku tidak terdengar. Aku tidak terlihat. Aku tidak terlihat. Sepertinya dia nggak lihat aku tadi. langsung ngomong nih, Om Eri. Iya. Jangan. Kamu kok masuk nggak bilang-bilang? Lah, Lah, sejak kan kapan kamar. bisa masuk kamar sendiri mesti bilang-bilang? Kamu yang nonton apa? Nonton Kamen Rider lagi berantem sama Monster Miyabi. Udah nggak usah banyak tanya. Mana ada Aku nggak Monster ngerti. Coba sini Miyabi? lihat. Passwordnya apa? Apa ya? Aku tidak tahu. Mungkin 1234 tapi terlalu isi untuk jadi password. Mungkin 6969 tapi terlalu goblok untuk jadi password. Abis nonton dikira aku bego banget kali ya. Kemarin siapa yang bilang mau nikah karena ngindarin zina? Tai. Ya udahlah Mbak, laki-laki itu juga punya fantasinya sendiri. Apa yang nggak bisa dia dapetin dari bini, dia imajinasikan sendiri. Masih mending loh daripada dia selingkuh. Betul. Ini contoh-contoh pembenaran dari cowok tolol yang suka nonton Sini biar aku terangin. Titik kepuasan suami sama istrinya itu segini. Dia puas atau enggak tergantung lagi tuh. Kadarnya akan naik kalau istrinya seksi enggak, ngaduk-ngaduknya kenceng enggak, Ngaduk-ngaduk enggak, semen. dan macam-macam. Kadarnya juga akan turun kalau istrinya jarang ngelayanin, dekil, bau, berewokan, dan macam-macam. Nah, selain kadar ini bisa naik turun, titik kepuasan ini sendiri juga bisa naik turun. Dengan dia bersyukur sama istri yang udah dikasih ke dia, membuat titik ini turun. Sedangkan nonton bikin titik ini naik, pemirsa. Membuat ekspektasi dia makin tinggi dari istrinya, di mana semakin tinggi, semakin istrinya nggak bisa Kenapa lagi backgroundnya memenuhi. tidak? Aku tidak bisa mengalihkan pandangku dari backgroundnya. Tahu? Otak jumbo amat ya, itu semangka. Coba Jumbo biniku banget begitu itu juga. semangka. Yang berujung, dia nggak akan pernah lagi bisa benar-benar puas sama istrinya. Dan itu bukan salah istrinya, tapi kegoblokan suaminya. Makanya jangan Betul. goblok ya goblok. Tuh. Mas, megang duit nggak? Sendal aku putus, mau beli yang murah aja di warung. Lagi kosong kita. Ya terus apa? Diem aja gitu. Itu ya si Udin suruh pantekin, aku masih tanggungin. Kamu tuh Buset, kerja masih nggak? tangguh. Ya kerja, cuman ya gitu. Gitu apa? Ngomong yang jelas, coba itu matiin dulu. Apaan dah? Belum ada yang masuk lagi, si Pak Asep belum nyuruh apa-apa. Ya udah, seenggaknya cari yang lain. Kayak kamu nggak malu minta mulu sama orang tua. Aku istri kamu malu, Mas. Kamu ngoyo jadi orang, nggak pintar bersyukur. Buset. Rezeki udah diatur. Kalau emang udah rezeki, ntar bolanya dateng. Ya udah, besok aku aja yang cari kerja. Ya udah serah. Lah, Kamu tuh, aku capek tau nggak? Kita udah berapa tahun tinggal sama orang tua kamu. Padahal sebelum nikah kamu bilang kita nanti tinggal misah, mandiri aja. Bih, nggak boleh lah. Biar kamu tahu nih ya, anak laki-laki itu milik ibunya sampai kapanpun.
Let's go part 3 langsung. Part 3. Zaman pas belum nikah. Oh, janji manis kok. Iya. Janji manis. Ya ampun, tetap belum mandi Kamu dong. belum mandi ya? Dingin. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. In fact, I think it's kinda cute. Ya elah, itu kan Serius? Karena Iya, cute, karena bener. cute. Masa sih? Baunya. Belum gosok gigi juga? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. That's the cutest thing I know. Coba ulang yang tadi, coba. Masa Udah goblok, udah. Emang gitu teman-teman. Kalau lagi pacaran itu bubur ketek rasa bubur ayam. Nanti kalau nikah mah aku berubah kok, mulai bersih, tenang aja. Oh gitu. Bentar. Aku tulis dulu di buku janji pasca nikah ya. Tulis aja, tulis. Nggak janji. apa-apa. Cewek mana juga nggak ada yang mau punya laki jarang mandi, ngerti aku mah. Apalagi ngerokok. Rajin mandi, berhenti ngerokok. Aku ya suka bingung deh sama cowok-cowok. Udah tahu punya bini, masa masih nonton masih cowok kan tolol. Kagak nonton kagak Hari ini aku Itu mau jamu kaca sama gede mertua. tuh, Kebetulan di pacar aku kamar. dan camar lagi di dalam. Jadi sambil nunggu mereka keluar, aku sepik-sepik nyapu di sini. Iya sih, nggak ada yang kotor, tapi yang penting bukan kotorannya yang kesapu, tapi akunya yang kelihatan nyapu. Aduh, ini rajin amat. Istri idaman para laki nih mah bikin cowok-cowok pada kebelet. Udah itu taruh dulu Neng. Nih lihat nih, ibu ada apa nih? Sini Neng, cobain. Apaan? Enak bu. Nah kan, di sini mah semua suka sama soto ibu. Si bapak aja kalau udah makan ginian, sampai ingusnya netes-netes juga masih diuyup itu. Iya bu. Tunggu bentar ya, ibu bungkusin buat orang rumah. Nggak Wedel. usah repot-repot. Nih, ntar pulang bawa ya, biar pada nyobain. Bilang ini dari mamanya Adit, calon besan gitu ya. Lah. Kamu bisa masak apa aja Neng? Beb. Udah, nggak usah dipusingin, tenang aja. Nanti kalau udah nikah sama anak ibu, kamu Ibu tinggal di sini ajarin. aja ya sama ibu. Nanti ibu ajarin masak macem-macem, Amin, mantep-mantep. Jadi nanti kalau aku udah jadi mantu tapi belum bisa masak, ibu nggak marah tuh bu? Lah ngapain marah? Semua kan ada waktunya. Lama-lama Dicatet juga bisa. dong. Kamu lagi ngapain itu? Nyatet Nggak dong. apa-apa, ini catatan aja, takut lupa. Orang kan biasa suka lupa kalau udah tahunan gitu bu. Nggak bakalan marah. Tenang aja, ibu mah orangnya nggak repot kok. Mana tega sih nyuruh anak sendiri kerjaan yang berat-berat. Nggak Mana disuruh tega. kerjaan yang berat-berat. Kalau udah mantu mah ibu anggap anak sendiri. Anggap kayak anak anak sendiri. Lah, bentar ya Neng ya. Sampai lupa si Neng belum disediain apa-apa. Oh nggak apa-apa bu, nggak usah repot-repot. Maaf ya, nggak ada apa-apa. Cuma ada ini nih. Tumpeng. Tumpeng. Bener kan? Sayang, Jokesnya. aku tanya, kalau kamu punya istri, kamu mending istri kamu kerja atau enggak? Wes, Enggak lah. Tidak. Kalau istri aku kerja, harga diri aku di mana? Kalau istri kamu kerja, nanti finansial rumah tangga bisa dia bantu. Enggak. Kesalahan dalam berpikir itu. Anjay. Nafkah itu udah tanggung jawab cowok. Apapun kebutuhan keluarga nanti, udah jadi kewajiban aku sebagai cowok untuk penuhin. Ya ampun, gentle banget. Bentar ya, nafkah tanggung Ya, jawab jawab cowok. Nih, coba kamu pikir ya. Kalau istri aku kerja, aku nggak bisa pantau dia ngapain aja sono. Kalaupun istrinya bisa dipercaya, orang-orang di sekitarnya kan emang bisa dipercaya. Anjay. Mata jelalatan, hidung belang-belang. Udah kewajiban suami jagain istrinya. Kewajiban suami my jagain istri. Ya banget, jagain istrinya 24 kali 7. Udah tenang aja, pokoknya aku bakal cari kerja. Kalau udah nikah, ntar rezeki ada aja. Bakal cari kerja. Kalau nanti kita nikah, kita mandiri aja yuk, Sing. Tinggalnya bisa sama orang tua aja. Oh ya itu mesti dong. Wih, Sampai kapan kita ngerepotin mesti. orang tua kan? Mereka mau istirahat udah tua, jangan direpotin mulu. Apalagi kalau anak udah males, hidupnya nggak jelas, jarang mandi, itu mah lempar aja ke gunung meletus. Lempar ke Gedung gunung. meletus. Langsung nih. Kamu ngoyo jadi orang, nggak pintar bersyukur. Rezeki itu udah diatur. Kalau emang udah rezeki, ntar bolanya dateng. Ya udah besok aku aja yang cari kerja. Ya udah serah. Lah. Kamu tuh, aku capek tau nggak? Kita udah berapa tahun tinggal sama orang tua kamu. Padahal sebelum nikah kamu bilang kita nanti tinggal misah, mandiri aja. Bih, nggak boleh lah. Biar kamu tahu nih ya, anak laki-laki itu milik ibunya sampai kapanpun. Batin. Ya, batinnya udah Mas, kamu mulai. ngomong gitu sih mas. Kamu tahu nggak sih gimana rasanya jadi aku selama ini? Kamu yang nggak ngerti. Justru kalau kayak gini, kamu lagi misahin anak laki-laki sama ibunya, durhaka tau nggak? Astagfirullah. Lo istighfar, yang setan siapa, yang istighfar siapa? Udin. Emang kamu mau ntar punya anak laki-laki terus dia lebih peduli istrinya daripada kamu? Hah? Mau? Sampai kapanpun anak laki-laki itu punya ibunya, wajib bakti sama ibunya. Istri itu orang lain. Tambah retak. Bodoh banget ya, aku cuma bisa diem doang diginiin. Sakit banget rasanya. Pantesan sampai sekarang kita nggak dikasih anak. Aku mau pulang ke rumah ibu. Dinda. Aduh, besok tempat guys. Thank you so much for watching. See you next time then. Bye bye.